Oke, selamat datang kembali. Kita sering banget ya lihat orang Jepang membungkuk. Tapi pernah nggak sih Anda mikir apa sebenarnya yang mereka omongin waktu melakukannya? Mm-mm. Dari materi yang ada di depan kita, ini tuh bukan sekedar sopan santun biasa. Ini ini semacam bahasa nonverbal yang rumit banget. Betul, betul. Hari ini kita coba bedah kode di balik ojigi ini. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal etiket ya, tapi ini tuh fondasi interaksi sosial mereka. Fondasi ya? Iya, akarnya itu ada di konsep harmoni sosial, atau wa. Jadi bukan cuma bersikap baik, tapi lebih dalam lagi. Oh, Ini tuh kayak strategi sosial, di budaya yang sangat komunal kan, gesekan sedikit aja bisa jadi masalah. iya masuk akal. Nah, membungkuk itu jadi semacam pelumah sosial. Cara instan buat nunjukin niat baik dan meredam konflik bahkan sebelum mulai. Rumah sosial, wah saya suka istilah itu. Jadi biar semua lancar gitu ya. Betul. Satu hal yang langsung bikin saya tertarik dari catatan ini adalah efisiensinya. Maksudnya, satu gerakan bisa berarti halo, terima kasih, maaf, atau selamat tinggal. Praktis banget kan? Ya kan? Tapi sepertinya nggak sesederhana itu juga ya. Ada semacam tata bahasanya sendiri. Nah, itu dia. Ada aturannya. Tata bahasanya ini kelihatan dari sudut bungkungkannya. Sudutnya. Iya, ada 3 level utama lah. Yang paling santai itu namanya eshaku. Bungkungkannya kecil aja, sekitar 15 derajat. Oh, 15 derajat doang, sedikit banget. Kayak anggukan kepala aja. Buat temen atau pas papasan di lorong. Maknanya simple. Saya lihat Anda. Oke, terus? Lalu ada level bisnis, namanya Kei-rei. Nah, ini lebih dalam, sekitar 30 derajat, lebih formal. Ini biasanya untuk atasan atau klien. Cara bilang, saya menghormati Anda dan posisi Anda. Tunggu dulu, jadi sudutnya itu spesifik banget ya? Apa yang terjadi kalau kita salah pakai? Nah, pertanyaan bagus. Misalnya, ketemu klien penting tapi kita cuma eshkaku yang santai tadi. Disitulah bisa terjadi kesalahpahaman. Pakai bungkukan yang terlalu santai bisa dianggap nggak sopan atau bahkan meremehkan. Wah, bahaya juga ya. Sebaliknya, kalau membungkuk terlalu dalam, di situasi santai, ya aneh aja kelihatannya. Canggung. Disinilah jenis ketiga masuk, Saikerere. Ini bukukan paling dalam, 45 derajat atau lebih. Ini kayak tombol darurat dalam komunikasi. Tombol darurat, gimana tuh maksudnya? Ya, ini dipakainya untuk situasi yang sangat ekstrim. Contohnya? Permintaan maaf yang tulus banget karena kesalahan besar, atau untuk nunjukin rasa terima kasih yang luar biasa. Oh. Jadi kalau pakai Saikerere itu artinya Anda lagi bilang, saya sangat-sangat menyesal atau rasa hormat saya tak terhingga. Bobot emosionalnya berat banget. Oke, jadi ada bungkukan buat teman, buat bos, sama buat situasi darurat. Semuanya masuk akal sih. Tapi, ada satu hal lagi nih di catatan ini yang bikin saya, agak bingung. Apa tuh? Soal membungkuk pas lagi nelpon. Itu kan. Mereka bungkuk ke siapa gitu loh? Ke teleponnya. Nah, ini dia bagian yang nunjukin betapa dalamnya budaya ini terinternalisasi. Maksudnya? Yang menarik di sini tuh, gerakan itu udah jadi refleks. Udah mendarah daging. Oh, jadi otomatis gitu ya? Persis. Sama kayak mungkin orang barat otomatis ngulurin tangan buat salaman. Buat orang Jepang, bungkuk itu bagian dari percakapan yang sopan. Gak peduli ada orang di depannya atau enggak. Jadi ini bukan soal dilihat atau enggak, tapi soal kebiasaan yang udah jadi bagian dari diri mereka. Tepat. Ini cerminan rasa hormat ke percakapannya itu sendiri, ke situasinya. Wah. Mereka nggak cuma hormat ke orangnya, tapi juga ke momen interaksi itu. Makanya jangan kaget kalau lihat masinis kereta bungkuk ke gerbong kosong setelah selesai tugas. Oh, saya pernah lihat itu. Nah, dia itu bukan bungkuk ke penumpang yang udah pergi, tapi ke tugas dan tanggung jawab yang baru aja dia selesaikan. Wow, itu ngasih perspektif yang beda banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, Silakan. ojigi ini jelas bukan sekedar tradisi, tapi cara pandang. Ini tulang punggung komunikasi nonverbal di Jepang yang ngatur semuanya demi menjaga harmoni tadi. Benar sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah pemikiran penutup ya untuk Anda semua. Oke. Kalau kita lihat betapa dalamnya makna di balik gestur sesederhana membungkuk, ini kan jadi pertanyaan penting ya buat kita renungkan.
Gestur nonverbal apa dalam budaya kita sendiri yang kita lakukan secara otomatis, tanpa benar-benar sadar makna mendalam di baliknya?